warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis SPDI, mahasiswa PPG D1 LPTK UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi tahun 2024. Hari ini akan melaksanakan PPL 1 dengan materi zakat fitrah di kelas 5 SD Negeri 216 Maju Jaya, Kabupaten Luwu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Sehat? Ada hari ini yang tidak enak badan? Sehat semua ya. Nah, kelihatan ceria, semuanya semangat. Nah, hari ini kita absen dulu Mak ya. Nah, ada nggak kawan-kawannya yang nggak masuk? Masuk semua? Ya, alhamdulillah dari 20 siswa hari ini masuk semua Nak ya. Baik. Nah, anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran pagi hari ini, mari kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan kepala kelasnya untuk memimpin doa. Anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak untuk berdiri. Nah, anak-anak, seperti yang telah kita sepakati kemarin ya, minggu kemarin kita telah membuat kesepakatan kelas. Salah satunya yaitu disiplin ketika belajar. Jadi ketika belajar kita harus bersikap disiplin. Kita harus semangat ketika belajar. Ibu yakin anak-anak sekalian tentu punya cita-cita enggak? Ya. Untuk meraih, untuk menggapai cita-cita kita harus semangat dalam belajar. Tanpa semangat maka kita nggak akan bisa menerima ilmu dengan baik. Itu kita harus semangat. Ibu ingin mengetes semangatnya. Coba tepuk semangat. Ya, jadi semangat hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan hari ini ilmunya bisa diterima dengan baik. Anak-anak, ya, jadi minggu kemarin kita telah belajar. Siapa yang masih ingat tentang materinya apa? Anak soleh ya, tentang materi anak soleh. Dalam materi anak soleh yang telah kita pelajari minggu lalu, nah itu kita dihadapkan dengan berbagai macam keragaman seperti di kelas kita. Nah, kita ini kan banyak ragamnya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang berbeda suku. Dari suku Jawa, ada dari suku Jambi, ada suku Minang dan sebagainya ya. Nah, di rumah juga seperti itu di lingkungan rumah. Ya, ada yang berbagai macam agama, ada bermacam budaya, suku, adat. Namun kita nggak boleh dengan keberagaman itu menjadikan kita berpecah belah, tuh nggak boleh ya Nak ya. Jadi kita harus tetap bersatu. Kita harus saling menghormati. Kita harus saling menghormati, menerapkan toleransi ya. Nah, materi yang lalu kita harus menerapkan sikap saling menghormati, menghargai dan peduli terhadap orang lain, terhadap teman, terhadap tetangga. Nah, untuk materi hari ini juga berkaitan dengan materi yang lalu, kepedulian kita terhadap orang lain melalui tolong menolong dan saling memberi, yaitu materi zakat fitrah. Coba anak-anak, ibu ingin bertanya nih, ibu ingin mengetahui persiapan kalian. Apakah tadi malam sudah belajar mempersiapkan hari ini? Sini pernah mendengar
zakat fitrah, nak? Nah, kapan zakat fitrah itu dikeluarkan? Pada bulan Ramadan. Catherine, nah Catherine pernah mendengar zakat fitrah? Pernah. Catherine pernah melihat ayahnya bayar zakat fitrah? Pernah. Kapan? Bulan Ramadan. Kemudian Juna. Nah Juna sehat nak? Nah Juna pernah nggak melihat orang menerima zakat fitrah? Pernah? Pernah. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini yaitu satu, peserta didik dapat menjelaskan pengertian zakat fitrah, waktu pelaksanaannya, dan siapa saja yang wajib mengeluarkannya. Sedangkan yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan kewajiban membayar zakat fitrah serta manfaatnya bagi masyarakat. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah dalam mengeluarkan zakat fitrah secara benar. Dan keempat, peserta didik dapat menunjukkan sikap kepedulian dan tanggung jawab sosial melalui praktek zakat fitrah. Nah, itu tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Sedangkan ya, KKTP yang akan kita capai, peserta didik dapat menjelaskan definisi, kewajiban, manfaat dari zakat fitrah secara benar. Itu KKTP yang akan kita capai dalam pembelajaran zakat fitrah ini. Sedangkan kompetensi dasar dari materi zakat fitrah sekarang ini yang kita pelajari pagi ini yaitu memahami konsep zakat fitrah. Peserta didik memahami pengertian zakat fitrah, waktu pelaksanaan zakat fitrah, serta pihak-pihak yang wajib melaksanakannya. Adapun indikator dalam zakat fitrah, ya, indikator capaiannya yaitu menganalisis perbedaan zakat fitrah dan zakat mal dan menjelaskan bagaimana masing-masing berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, anak-anak, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa zakat fitrah itu penting. Apa sih yang dinamakan zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim berupa makanan pokok dan
Istilah zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Macam-macam zakat. Pertama yaitu zakat fitrah. Biasa disebut zakat jiwa. Fitrah artinya bersih atau suci. Secara istilah zakat fitrah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat fitrah umumnya wajib bagi mereka yang memiliki harta untuk makan sehari semalam keluarganya. Kedua yaitu zakat mal. Biasa disebut zakat harta. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam, seperti hasil perdagangan, pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, emas. Masih ingat apa yang kalian dengar, apa yang kalian lihat? Masih dari tayangan video tadi masih ingat? Nah, kalau masih coba tadi dijelaskan ada pengertian zakat ya. Apa itu pengertian zakat? Siapa yang masih ingat? Tunjuk tangan. Ayo tunjuk tangan. Ya, apa deh Pak? Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap jiwa yang mengeluarkan sebagian harta berupa makanan pokok kepada orang yang berhaknya. Iya, itu pengertian dari zakat fitrah. Tadi kita juga udah melihat, mendengar kadar zakat fitrah, besarnya zakat fitrah yang dikeluarkan untuk satu orang itu berapa nak? 25 kilo. Nah, sampai di sini udah jelas nak? Ada lagi yang mau tanyakan? Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, sebelum ibu bagi kelompoknya ya, karena kita pagi ini pembelajarannya menggunakan metode pembelajaran PBL ya, berbasis diskusi ya, berbasis masalah. Nanti ibu akan memberikan pokok permasalahan yang harus diselesaikan, didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Nah, jadi sebelum ibu bagi kelompoknya, di sini ibu akan mengajak kalian untuk bermain. Nah, senang nggak bermain game? Nah, sekarang kita bermain menggunakan kartu pengetahuan dulu nak. Nah, ini udah ibu siapkan ya kartunya. Silakan masing-masing kelompok perwakilannya untuk mengambil salah satu kartu. Silakan maju. Boleh dari kelompok 1, 2, dan 3. Ya, silakan. Satu kelompok lagi nak. Ambil. Silakan. Kelompok. Iya, silakan. Silakan. Kita diberikan kepada iya betul. Masih ada satu soal. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah disebut apa nak? Apa? Orang yang mengeluarkan musaki. Kita lihat. Ternyata betul, aku senang. Nah, kita ya. Jadi materi hari ini kalian semuanya sudah paham nak ya? Paham? Ya, terbukti dengan beberapa kuis tadi ternyata nilainya 100 jempol untuk anak-anak sekalian ya. Nah, sekarang kita akan bekerja kelompok ya. Nah, di sini ibu yang menentukannya. Ibu bagi anak-anak menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, di sini dalam satu kelompok ibu sesuaikan dengan kebutuhan
mendengarkan dengan baik atau justru bermain sendiri itu termasuk ke dalam penilaian sikap. Sedangkan yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini meliputi pengetahuan kalian ketika ibu beri pertanyaan, bisa menjawab pertanyaan, itu termasuk ke dalam penilaian pengetahuan. Kemudian ketika diskusi nanti, bagaimana kalian mengeluarkan pendapat, gagasan, ide, nah itu juga. Dan terakhir, nanti ibu akan memberikan tugas rumah, nah itu juga termasuk ke dalam penilaian pengetahuan. Dan penilaian terakhir adalah penilaian keterampilan. Nah, dalam penilaian keterampilan ini adalah bagaimana anak ibu menyajikan hasil diskusinya nanti, ya, menyajikan, kemudian menanggapi teman-teman yang bertanya, itu termasuk penilaian keterampilan. Jadi ada 3 penilaian, ulangi, ada penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan ketiga keterampilan bagus. Jadi ibu akan membagikan data PD-nya. Dalam data PD ini ibu sudah ada petunjuknya, ya, dan lengkap petunjuk dan tugasnya, masalah yang akan anak-anak selesaikan, ya, dari solusinya sudah ada. Ini kelompok berapa? 1, silakan ya. Kelompok berapa ini? 2. Nah, silakan anak-anak ibu berdiskusi bersama kelompoknya untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan soal yang ada di LKPD-nya. Silakan dikerjakan, ibu beri waktu 20 menit. Silakan. Baca ya bentuknya, mana yang kira-kira kurang paham bisa saja ketik. Kerjasama, jangan mengandalkan satu orang. Sama-sama berpikir untuk cari solusinya. Silakan, waktunya sudah habis. Silakan untuk dipresentasikan kelompok yang sudah. Kelompok 3, Deo, ayo maju. Ini kelompok Ekrim, silakan. Ya, silakan semuanya maju. Kelompok lain. Kelompok lain silakan mendengarkan kemudian menanggapi dari hasil kelompok yang ambil ke depan. Silakan, Pak, udah siap? Ya, silakan. Saya dengarkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Yang kuat.